Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Syamhaniani dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perencanaan pembangunan tentang perencanaan pembangunan di sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di Indonesia. Pariwisata diakui telah memiliki peranan penting dalam pembangunan karena memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara atau suatu daerah yang menjadi objek wisata. Pariwisata dan kegiatan pendukungnya merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah dan akhirnya memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah dan masyarakatnya. Ada beberapa karakteristik unggul dari sektor pariwisata atau industri kepariwisataan yang menyebabkan industri ini mampu berperan sebagai lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah, yaitu meliputi sebagai berikut. Pertama, sektor kepariwisataan adalah sebuah industri yang mempunyai keterkaitan rantai nilai atau multiplier effect yang sangat panjang dan mampu menjalin sinergi pertumbuhan dengan berbagai usaha mikro, termasuk kegiatan home industry. Yang kedua yaitu usaha kepariwisataan mampu menyerap banyak sumber daya setempat atau local resource base dan utamanya berbahan baku yang relatif tidak pernah habis atau terbaharui. Ketiga, industri kepariwisataan tidak ada oversupply karena mempunyai karakteristik produk yang khas dan relatif tidak terpengaruhi oleh situasi resesi atau krisis ekonomi pada suatu negara atau suatu daerah tersebut. Dalam melakukan perencanaan peningkatan daya tarik wisata, langkah awal yang dilakukan adalah dengan menetapkan tujuan pembangunan, khususnya pembangunan pariwisata. Perencanaan pembangunan dalam sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata termasuk pada teori substantif atau teori in planning. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam penelitian Muluk pada tahun 2007, bahwa teori substantif atau teori in planning lebih merujuk pada bidang perhatian atau substansi bidang yang direncanakan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, suatu daerah akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tujuan dari pembangunan pada dasarnya adalah merupakan capaian akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan atau program yang biasanya dinyatakan dalam suatu rumusan. Sebagaimana dalam penelitiannya Riyadi dan Bratakusuma pada tahun 2004. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan gambaran atau deskripsi tentang sebuah sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah jabaran lebih konkret tentang tujuan pembangunan tersebut. Sasaran pembangunan biasanya dirumuskan dalam bentuk target pembangunan secara mikro yang harus dicapai pada akhir periode pembangunan. Tujuan yang sudah ditetapkan dari Dinas Pariwisata. Tahapan selanjutnya dalam mewujudkan peningkatan daya tarik wisata adalah penyusunan rencana secara bertahap yang ada pada akhirnya diwujudkan dalam program-program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan daya tarik wisata. Dalam penyusunan rencana di Dinas Pariwisata dikoordinir oleh bagian penyusunan program. Data yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik wisata dikumpulkan dari setiap seksi-seksi yang ada. Data tersebut berasal dari hasil evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dan data juga diperoleh dari aspirasi-aspirasi yang terhimpun pada saat pelaksanaan Musrenbang. Permasalahan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan dan usulan-usulan kegiatan tahun berikutnya dengan tetap mengacu pada kebijakan yang ada. Tahapan perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata dapat digambarkan sebagai berikut.
Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tahapan perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata diawali dengan 1. Penentuan tujuan perencanaan pembangunan pariwisata yang disesuaikan dengan Renstra Dinas Pariwisata dan RPJM di daerah tersebut. Kedua, pengumpulan data dan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data potensial dan data aktual terkait peningkatan daya tarik wisata, yaitu dari seksi-seksi yang ada di Dinas Pariwisata dan aspirasi dari para stakeholder. Ketiga, koordinasi di sini dilakukan sebagai upaya identifikasi pemecahan masalah dalam proses perencanaan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas di antara alternatif pilihan yang diperoleh dari usulan masyarakat dan pelaksanaan melalui forum musrenbang dan koordinasi internal yang dilakukan Dinas Pariwisata di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu keempat, penyusunan rencana program dan kegiatan. Dalam tahap ini, disusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan acuan atas dasar perencanaan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan daya tarik pariwisata di daerah tersebut. Yang kelima yaitu pelaksanaan program kegiatan. Sekian presentasi dari tugas saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.